Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai tentang orbit satelit, yang dimana saya sebagai ketua, saya Jimmy Thompson Sinaga bersama rekan saya. Baik, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu satelit orbit dan bagaimana jenis ataupun hukum-hukum yang akan saya bahas pada video kali ini. Selamat menonton. Baik, sebelum membahas mengenai tentang inti dari orbit satelit, saya akan membahas tentang sedikit latar belakang mengenai orbit satelit tersebut. Ngomong-ngomong, orbit satelit ini adalah topik yang paling relevan untuk era digital saat ini, di mana dalam periode terakhir, teknologi satelit ini menjadi atau melakukan perkembangan yang sangat pesat, di mana dalam komunikasi global, pemantauan lingkungan, hingga navigasi dan militer. Peran satelit ini akan menjadi sangat sentral untuk dunia saat ini, seperti perkembangan satelit pembuatan mini dan juga propulsi elektrik yang telah merevolusi industri antariksa, seperti pembuatan satelit mini agar lebih mudah untuk akses maupun efisien. Baik, mengenai pembicaraan tentang latar belakang singkat yang saya jelaskan tadi, saya ingin membahas tentang orbit satelit. Orbit satelit adalah lintasan lingkungan yang dilalui oleh satelit untuk mengelilingi planet seperti bumi. Orbit ini terbentuk karena adanya dua gaya, yang dimana pertama gaya gravitasi yang menarik satelit ke pusat bumi. Yang kedua, kecepatan orbital yang mempengaruhi gaya sentrifugal ke arah luar bumi. Selain itu, orbit ini juga dipengaruhi oleh yang pertama inklinasi, yaitu sudut orbit yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa. Yang kedua ada kecepatan, yang dimana menentukan periode serta kecepatan orbit tersebut. Baik, penjelasan tentang orbit telah selesai dan saya akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai dasar fisika terhadap orbit satelit. Orbit satelit dijelaskan melalui dua hukum utama. Yang pertama, hukum orbit, di mana orbit berbentuk elips dengan bumi berada di salah satu faktornya. Yang kedua, hukum luas, satelit menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Satu lagi merupakan hukum periode, di mana kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak dari pusat bumi. Saya akan menjelaskan hukum gravitasi Newton pada pembahasan orbit satelit ini, di mana kecepatan orbital dihitung dengan rumus V sama dengan akar G gravitasi dikali M per R jari-jari, yang dimana gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin tinggi orbit satelit, maka kecepatan yang dibutuhkan akan semakin rendah. Sekian dari pembahasan saya untuk mengenai dengan 3 topik yang saya berikan akan diajukan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton. Hukum ini menjelaskan bahwa gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Rumusnya adalah F sama dengan G kali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Nah, di sini F dan gaya gravitasi G adalah konstanta gravitasi. M1 dan M2 adalah massa kedua benda dan R adalah jarak antara pusat keduanya. Selain itu, untuk menjaga agar satelit tetap berada di orbit yang stabil, satelit harus memiliki kecepatan tertentu yang dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar dari G kali M dibagi R. Artinya, semakin tinggi posisi orbit satelit, maka kecepatan yang dibutuhkan akan semakin lambat. Jadi, hubungan gravitasi dan kecepatan inilah yang membuat satelit bisa terus mengorbit bumi tanpa jatuh. Selanjutnya adalah jenis orbit berdasarkan ketinggian, yaitu LEO. Orbit ini berada di ketinggian sekitar 160 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Satelit di orbit ini mengelilingi bumi dalam waktu 90 menit hingga 120 menit dengan kecepatan sekitar 7 sampai 8 km per detik atau sekitar 27.000 km per jam. Keunggulan orbit LEO antara lain adalah latensi yang sangat rendah, resolusi pencitraan yang tinggi, dan biaya peluncuran yang lebih murah. Orbit ini juga sangat ideal untuk observasi
bumi seperti penginderaan jauh atau pemantauan lingkungan. Namun, orbit ini juga punya kelemahan seperti memerlukan banyak satelit untuk cakupan global, usia satelit yang lebih pendek, dan perlu manuver agar tidak bertabrakan dengan sampah luar angkasa. Berikut ini adalah terdapat contoh-contoh satelit yang berada di orbit Leo. Yang pertama adalah ISS yang berada di ketinggian sekitar 408 km dan mengorbit bumi setiap 90 menit. Kemudian ada Starlink dan SpaceX, yaitu konstelasi ribuan satelit di ketinggian 340 sampai 550 km yang berfungsi untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi di seluruh dunia. Selanjutnya, ada satelit pengendaraan seperti Terra, Landsat, dan Sentinel yang digunakan untuk pemantauan lingkungan dan pemetaan wilayah. Dan yang terakhir adalah Iridium Next, yaitu satelit komunikasi global yang beroperasi di ketinggian sekitar 780 km. Jadi, orbit Leo ini sangat penting karena banyak digunakan untuk observasi komunikasi dan layanan internet global. Baik, kita lanjutkan penjelasannya, yaitu tentang MEO atau Medium Earth Orbit. Medium Earth Orbit atau orbit bumi menengah adalah lintasan orbit satelit yang berada di antara orbit rendah atau LEO dan orbit geostasioner atau GEO, yaitu pada ketinggian sekitar 2000 hingga 35.786 km. Orbit ini sering digunakan oleh satelit navigasi global seperti GPS, Galileo, dan GLONASS karena mampu memberikan cakupan yang luas dengan waktu tempuh sinyal yang masih relatif cepat. Karakteristik dari MEO yaitu ketinggiannya 2000 sampai 35.786 km, periode orbitnya 2 sampai 24 jam, kecepatannya lebih dari 3 sampai 4 km per detik. Keuntungan dan kelemahan menggunakan MEO yaitu: satu, keuntungannya cakupan area lebih luas dibandingkan dengan orbit Leo, sehingga jumlah satelit yang dibutuhkan lebih sedikit. Dua, cocok untuk sistem navigasi dan positioning karena orbitnya memberikan keseimbangan antara akurasi dan jangkauan. Tiga, usia operasional lebih panjang karena tidak banyak hambatan atmosfer. Sedangkan kerugiannya yaitu: satu, latensi lebih tinggi dibandingkan Leo akibat jarak yang lebih jauh dari permukaan bumi. Dua, biaya peluncuran lebih mahal karena lebih membutuhkan energi roket yang lebih besar. Terkena radiasi Van Allenberg yang dapat mempercepat kerusakan perangkat elektronik. Itulah yang ketiga. Sistem navigasi global di orbit MEO yaitu: orbit MEO digunakan oleh berbagai sistem Global Navigation Satellite System atau GNSS karena mampu memberikan akurasi tinggi dan jangkauan luas. GPS atau GPS Amerika Serikat ketinggiannya 20.200 km, 31 satelit dan periodenya 12 jam. Dua, GLONASS yang di Rusia ketinggiannya 19.100 km dan 24 satelit. Ketiga, Galileo yang terletak di Uni Eropa, ketinggiannya dari 23.222 km dan memiliki 30 satelit. Yang keempat, di Beidou atau Cina, ketinggiannya 21.500 km dan mempunyai lebih dari 35 satelit. Semua sistem ini bekerja berdasarkan prinsip trilaterasi, yaitu menentukan posisi pengguna dengan menghitung jarak dari minimal 3-4 satelit. Selanjutnya yaitu Geostationary Earth Orbit atau GEO adalah orbit geostasioner atau orbit satelit yang terletak tepat di atas garis khatulistiwa pada ketinggian sekitar 35.786 km. Satelit di orbit ini berputar dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi sehingga tampak diam di satu titik jika dilihat dari permukaan. Orbit GEO banyak digunakan untuk telekomunikasi, siaran TV satelit, dan cuaca karena cakupannya yang luas dan posisi yang tetap.
Karakteristik dari GEO yaitu ketinggiannya 35.786 km di atas khatulistiwa, periode orbitnya 24 jam atau sinkron dengan rotasi bumi, kecepatannya lebih dari 3,7 km per detik. Keuntungan dan kekurangan yang dimiliki oleh GEO yaitu keuntungannya satu, posisi tetap terhadap bumi sehingga antena penerima di darat tidak perlu bergerak mengikuti satelit. Dua, cakupan sangat luas. Satu satelit dapat mencakup sekitar sepertiga permukaan bumi. Ketiga, tidak perlu tracking antena terus-menerus karena posisi satelit relatif tetap. Empat, hanya butuh 3 satelit untuk cakupan global. Kekurangannya, satu, latensi tinggi sekitar 250 sampai 280 milidetik karena jarak sinyalnya sangat jauh. Dua, tidak bisa menjangkau daerah kutub. Ketiga, biaya peluncuran sangat mahal dan membutuhkan roket besar. Keempat, ruang orbit terbatas karena banyak satelit yang bersaing untuk posisi yang sama. Kesimpulannya, medium orbit MEO cocok untuk digunakan untuk sistem navigasi global karena memberikan cakupan luas dan akurasi tinggi, sementara geostationary Earth orbit atau GEO ideal untuk komunikasi dan siaran karena posisinya tetap dan cakupannya sangat luas. Masing-masing orbit memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada kebutuhan misi satelit. Selanjutnya, contoh satelit GEO. Yang pertama, satelit Telkom dan Palapa, yang dimana telekomunikasi dan siaran TV Indonesia. Yang kedua, satelit cuaca. GOES di Amerika, Himawari di Jepang, Meteosat di Eropa. Monitoringnya cuaca 24/7. Selanjutnya satelit komunikasi, Intelsat, SES, Intelsat Backbone Internet dan Komunikasi Global. Yang selanjutnya satelit militer, SBIRS, DSP, deteksi peluncuran rudal dan intelijen. Selanjutnya jenis-jenis orbit berdasarkan orientasi. Yang pertama, polar orbit inklinasi 90 derajat. Yang dimana melintasi di atas kutub memungkinkan cakupan seluruh permukaan bumi, ideal untuk pemetaan, pengamatan cuaca, dan rekonesansi. Yang kedua, Sun Synchronous Orbit, yang dimana selalu melintasi di atas lokasi yang sama pada waktu lokal yang sama setiap hari. Sangat baik untuk pencitraan dengan kondisi cahaya konsisten. Yang ketiga, Highly Elliptical Orbit atau HEO, yang dimana orbit lonceng dengan apogi tinggi dan perigi rendah, berguna untuk komunikasi di lintang tinggi seperti Rusia. Selanjutnya, perbandingan orbit. Gambarnya bisa kita lihat seperti gambar yang di samping. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya yang sudah presentasi, yang sudah menjelaskan tentang orbit, dan giliran saya akan menjelaskan tantangan dalam orbit satelit. Yang pertama itu ada sampel luar angkasa atau space debris, lebih dari 34.000 objek berukuran kurang lebih 10 cm mengorbit di bumi. Resikonya yaitu adalah tabrakan tinggi terutama di Leo. Yang kedua itu radiasi cuaca luar angkasa, yaitu badai matahari yang dapat merusak elektronik satelit dan mempercepat degrasi orbit. Yang ketiga itu ada biaya dan kompleksitas. Peluncuran ke orbit tinggi sangat mahal. GEO bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 300 juta per satelitnya. Yang keempat itu ada keterbatasan spektrum frekuensi radio terbatas dan harus dikoordinasikan secara internasional. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan orbit satelit. Yang pertama itu ada mega konstelasi satelit, yaitu ada satelit OneWeb, Amazon Kuiper, ribuan satelit Leo untuk internet global berkecepatan yang tinggi. Yang kedua itu ada satelit
yang dapat diisi ulang, yaitu ada teknologi pengisian bahan bakar di orbit untuk memperpanjang masa opsional satelit. Yang ketiga itu ada pembersihan sampah luar angkasa. Misi aktif untuk mengangkat dan membersihkan debris orbital menggunakan jaring, Hubble, dan laser. Yang keempat itu ada orbit bulan dan Mars. Satelit berkomunikasi dan navigasi untuk dukungan eksplorasi dan kolonisasi luar angkasa. Oke, setiap penjelasannya dari teman-teman saya, bahkan saya, dapat kami simpulkan bahwa orbit satelit itu ya diperhuni oleh ketinggian, kecepatan, integrasi, dan eksponensitas. Yang kedua, berdasarkan hukum Kepler dan Newton, semakin tinggi orbit, semakin lambat kecepatan, dan semakin lama periode orbit. Terus yang ketiga, terdapat 3 jenis orbit. Yang pertama itu tadi ada LEO, MEO, dan GEO. Yaitu LEO yaitu komunikasi cepat dan pencitraan detail. Kalau MEO navigasi global yaitu GPS dan Galileo. Yang ketiga itu GEO, siaran dan komunikasi luar. Yang keempat, orbit khusus seperti polar, sun-synchronous, dan HEO digunakan untuk pengamatan global dan komunikasi di lintang tinggi. Yang kelima itu ada orbit satelit berperan penting dalam komunikasi, navigasi, pengamanan bumi, dan penelitian dan militer. Yang kelima itu ada tantangan utama seperti sampah luar angkasa, radiasinya yang tinggi, biaya yang tinggi, dan keterbatasan spektrum. Yang kelima itu masa depan orbit satelit. Menuju mega konsentritas satelit diisi ulang dan teknologi pembersihan debris untuk mendukung konektivitas global dan yang berkelanjutan. Oke, sekian dari presentasi kami. Baik teman-teman, sekian dari apa yang kami bahas mengenai tentang orbit satelit kami ini. Kami harap video ini dapat mendapatkan wawasan kepada penonton untuk apa yang kami lakukan, apa yang kami bahas pada video kali ini. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Bye.